Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 21 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1306 Hijriah, 1307 Hijriah, dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 62 sampai dengan ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman,
Yang dimaksud adalah mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Yang dimaksud pada ayat yang mulia ini adalah orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam, wan Nasara, demikian pula orang-orang Nasrani, yaitu di zamannya mereka yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, was-sabiin, as-sabi, mereka adalah firqatun min ahlil kitab, kelompok dari ahlul kitab yang beriman kepada nabi mereka. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihah, dan mereka beramal sholih, yaitu beramal setelah beriman, mereka beramal ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh nabi mereka. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala-pahala yang disediakan di sisi Rabb mereka, yaitu bagi mereka disediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 63, Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, wahai Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tur Saina di atas kepala kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah Al-Quran, ambillah kitab suci, peganglah kitab yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling setelah itu, yaitu kembali kepada maksiat, kembali kepada kemungkaran. Falaula fadlullahi alaikum, kalaulah sekiranya bukan karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan demikian pula rahmatnya, lakuntum minal khasirin, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat
dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-imam penulis Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ayat 62, wa hadzal hukmu ala ahlil kitabi khassah. Ayat ini secara khusus untuk ahlul kitab. Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan celaan kepada Bani Israel, kepada ahlul kitab, yaitu mereka adalah kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada para nabi dan para rasul. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka membunuh para nabi dan para rasul, dan seterusnya. Mereka tidak sabar dengan rezeki yang luas yang Allah berikan kepada mereka. Telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat 62 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, dan seterusnya. Penulis rahimahullah berkata, ayat ini khusus untuk ahlul kitab. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak semua ahlul kitab seperti itu. Tidak semua pengikut Nabi Musa alaihissalam membangkang. Tidak semuanya. Ada di antara mereka orang yang baik. Ada di antara mereka orang-orang yang benar memegang prinsip di atas tauhid, di atas ajarannya Nabi Musa, di atas ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan. Li'anna as-sabiina as-sahih, as-sabiin, dari para ulama ada yang menartikan as-sabiin penyembah apa? Bintang. Ini penafsiran yang keliru. As-sabi adalah firqatun min ahlil kitab, kelompok dari ahlul kitab. Atau as-sabi diartikan mereka kaum yang berada di atas ajaran Nabi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila diartikan as-sabi artinya penyembah bintang, penyembah planet, ini penafsiran yang keliru. Karena tidak ada penyembah bintang kemudian dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka as-sabi pada ayat ini adalah firqatun min ahlil kitab, kelompok dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya, mengamalkan kitab suci mereka. Atau di antara ulama menafsirkan as-sabi adalah kaum yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik, dan mereka mengimani para nabi dan para rasul. Maka orang-orang Arab, apabila orang-orang Arab Quraisy, apabila ada orang yang masuk Islam dinamakan apa? Soba'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan hadan nabi as-sabi. Jadi orang yang berpegang teguh dengan agama itu dinamakan as-sabi. Adapun orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Maka as-sabi artinya mereka yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mereka mengimani para nabi dan para rasul. Penulis berkata, as-sabi, pendapat yang sahih adalah annahum min jumlati firaqin nasara. As-sabi adalah satu kabilah, kelompok dari orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah,
mentauhidkan Allah dan mengamalkan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Fa akhbarallahu annal mu'minina min hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasannya orang-orang yang beriman dari umat ini, wal yahud, demikian pula orang Yahudi di zamannya, artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan nasara, demikian pula orang-orang Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabiin, demikian pula kaum sabiin, yaitu orang yang kaum yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Man amana billahi minhum, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wasaddaqu rusulahum, dan mereka membenarkan rasul-rasul mereka, fa inna lahum al ajral azim, maka mereka disediakan pahala yang besar, wal amnah, dan Allah memberikan kepada mereka jaminan keamanan, diberikan jaminan keamanan, yaitu di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka diberi kehidupan yang tenang, tumakninah, aman, merasa aman dalam keadaan apapun. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran kitab sucinya, mereka merasakan aman, tenang, tentram, tumakninah. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir, adapun siapa yang kufur dari mereka kepada Allah dan kufur dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan mereka kufur dengan hari akhir, fahuwa bididdi hadhil hal, maka mereka mendapatkan keadaan yang sebaliknya. Mereka tidak diberi pahala, mereka malah mendapatkan siksa. Mereka tidak mendapatkan keamanan, jadi dicabut rasa keamanan dari mereka. Mereka banyak cemas, banyak kekhawatiran, dan mereka selalu bersedih hati. Fa'alaihil khauf, maka mereka dipenuhi rasa takut, wal huznu, dan dipenuhi rasa yang sedih. Was-sahih, penulis berkata, as-sahih, pendapat yang sahih dari ayat ini, anna hadal hukmah baina hadhihi tawaif min haitsu hum. Ayat ini membicarakan tentang kelompok-kelompok yang telah disebutkan apabila mereka beriman dan mereka mengamalkan ajaran nabinya. La bin nisbati ilal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bukan membicarakan orang-orang, jadi kelompok-kelompok tersebut yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hada ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah berita tentang kelompok-kelompok tersebut, kaum-kaum tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hada madmunu ahwalihim. Jadi ayat-ayat ini mencakup penjelasan tentang keadaan mereka. Wa hadhihi tariqatul Quran, dan inilah metode Al-Quran. Idza waqa'a fi ba'dhin nufus 'inda siyaqil ayah ba'dul awham, apabila terdapat di dalam jiwa seseorang ketika membaca ayat keterangan yang belum jelas apa maksudnya,
fala budda an tajida ma yuzilu dalikal wahm, maka harus didapatkan ada ayat yang menjelaskan, yang menghilangkan keraguan tersebut atau ketidakjelasan tersebut. Li'annahu tanzilu man ya'lamul asya'a qabla wujudiha, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa min rahmatihi wasi'at kulla syai', dan di antara rahmat Allah yang mencakup segala sesuatu. Wa dzalika wallahu a'lam, yang demikian itu wallahu a'lam, annahu lamma dzakara bani Israil wa dhammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qabaihahum. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Bani Israel, Allah mencela mereka, Allah menyebutkan maksiat-maksiat mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Rubbama waqa'a fi ba'din nufus annahum kulluhum yasmaluhumudz dzam. Bisa jadi sebagian orang memahami celaan ini, yaitu keterangan tentang Bani Israel yang tercela mencakup semua Bani Israel. Maka fa'aradal bari ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan an yubayyina, menjelaskan man la yalhaquhu dzam minhum biwasfihi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang yang tidak ikut dicela. Ciri-ciri mereka apa? Disebutkan sifat-sifatnya. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka beramal soleh, mengikuti ajaran para nabi dan para rasul. Walamma kana aidan dzikru bani Israila khassatan yuhimul ikhtisas bihim. Tatkala disebutkan Bani Israel secara khusus, maka ayat ini seakan-akan khusus untuk Bani Israel. Dzakara ta'ala hukman aman yashmalut tawaifa kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang umum yang mencakup semua kelompok seluruhnya. Liyattadihal haqq, agar jelas kebenaran, wa yazulal tawahhum wal iskal, dan supaya hilang ketidakjelasan. Fasubhana man auda'a fi kitabihi ma yubhiru uqulal alamin. Maha suci Allah yang menitipkan di dalam kitabnya keterangan yang menjadikan orang-orang terkagum dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ayat 62 Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya menjelaskan tidak semua Bani Israel itu tercela. Tidak semua Bani Israel ketika diperintahkan mengucapkan hittah menjawab apa? Hintoh. Tidak semuanya. Memang mayoritas mengucapkan hintoh. Namun sebagian mereka berpegang teguh dengan ajaran nabinya mengucapkan hittah. Tidak semua Bani Israel ketika diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis merangkak mundur. Tidak semuanya. Sebagian mereka ada yang sujud syukur, ruku, dan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua Bani Israel menyembah patung anak sapi, karena sebagian mereka tetap mengikuti ajarannya Nabi Musa, tetap mengikuti ajarannya Nabi Harun alaihissalam. Intinya ayat 62 menjelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencela suatu kaum, Allah menyebutkan tidak semua mereka seperti itu. Masih ada orang yang baik dari kalangan Bani Israel. Kemudian ayat 63 dan ayat 64, Fadilatul Syekh Sa'di rahimahullah berkata, "Ai wadhkuru," dan ingatlah wahai Bani Israel, "id akhadna mitsaqakum," ketika
kami mengadakan perjanjian dengan kalian. Wa huwal ahdus tsaqil, yaitu perjanjian yang berat, al muakkad bitakhwif, yang dikuatkan dengan ancaman, lahum bi raf'it turi fawqahum, yaitu ancaman bagi mereka diangkat gunung Tur. Nah, di gunung Tur yang begitu besar, seperti ibaratkan gunung Semeru diangkat. Kemudian Allah memerintahkan, wahai Bani Israel, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kalau tidak, aku akan timpakan gunung ini kepada kalian. Mereka baru menganggap, mereka baru mengatakan, iya, kami siap melaksanakan perintah dan kami siap meninggalkan larangan. Ini menunjukkan Bani Israel adalah kaum yang durhaka, kaum yang membangkang. Diperintahkan begitu saja, tidak mau. Harus ada ancaman, diancam. Jadi gunung Tur Saina diangkat. Dan ini tidak pernah terjadi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka para sahabat ketika mendapatkan perintah langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak pakai diangkat gunung Uhud atau yang lainnya. Tapi lihatlah Bani Israel, ketika Allah memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang langsung, mereka tidak langsung mengatakan siap kami melaksanakan, siap kami meninggalkan. Mereka harus diadakan perjanjian, harus diancam, ditakut-takuti. Dan salah satunya Allah mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala mereka. Wa qila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum, ambillah apa yang ada yang kami berikan pada kalian minat Taurah, yaitu ambillah kitab Taurat, pegang teguhlah, bikuwah, dengan kuat, ay bijiddin wajtihad, peganglah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan kuat dan dengan sungguh-sungguh, wasabrin, dengan sabar, ala awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah, wadkuru ma fihi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya, perintahnya, larangannya. Ingatlah, dengan apa mengingat apa yang ada di dalam At-Taurah? Maka penulis menjelaskan, aima fi kitabikum, ingatlah apa-apa yang ada di dalam kitab kalian, bi antatluhu, bacalah, wa tata'allamuhu, dan pelajarilah kitab Taurat. Demikian kita kalau Al-Quran, bacalah Al-Quran, ingatlah perintahnya, ingatlah larangannya, pelajarilah Al-Quran, pahami ayat-ayatnya, tadaburi ayat-ayatnya. Demikian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang selamat. Tattaquna adaballah, kalian diselamatkan dari siksa Allah, wa sakhotahu, dan dari murkanya, au litakunu min ahli taqwa, atau agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Fa ba'da hadat ta'kid balik, setelah diadakan perjanjian dan diadakan yang ditekankan dengan ancaman yang seperti itu, tawallaitum, wahai Bani Israel, sebagian di antara kalian, sebagian besar di antara kalian berpaling, wa a'radtum, wa kana dzalika mujiban li an yahilla bikum a'dhamul uqubat, walakin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Setelah diadakan perjanjian seperti itu, gunung Tur Saina diangkat, diancam pada mereka, lalu mereka mengatakan siap kami melaksanakannya. Namun setelah itu kalian berpaling, kalian tetap bermaksiat, kalian tetap kufur kepada Allah. Yang demikian itu mewajibkan, mengharuskan datangnya siksa yang berat bagi kalian. Walakin, akan tetapi, kalaulah bukan karena fadlullah, karunia Allah atas kalian, dan kalaulah bukan karena rahmat Allah, lakuntum minal khasirin,
kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi anna aktsaron nas, bahwasannya aktsaron nas la yu'minun, kebanyakan manusia itu tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel. Yang disebutkan itu kebanyakannya. Adapun yang sedikit pada ayat 62, sedikit di antara mereka yang taat. Sedikit di antara Bani Israel yang berpegang teguh dengan ajaran para nabi dan para rasul. Akan tapi mayoritas Bani Israel mereka membangkang, mereka durhaka. Maka dengan demikian fihi anna aktsaron nas, kebanyakan manusia mereka itu tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah mayoritas manusia, walaupun kamu bersungguh-sungguh wahai Muhammad mendakwai mereka, tidaklah sebagian besar mereka itu beriman kepadamu. Maka mayoritas manusia, mayoritas umum manusia itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Bukanlah sebagian besar mereka itu beriman kepada Allah. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kebanyakan manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya dinuhum wahid wa huwa dinul Islam. Para nabi dan para rasul ajarannya satu, yaitu ajaran mereka adalah ajaran Islam. Ajarannya Nabi Musa adalah Islam, yaitu Islam menyerahkan diri untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, agamanya adalah agama Islam, dan nabi-nabi sebelumnya semuanya adalah agamanya sama, agama Islam, agama tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya, annal anbiya'a yub'atsuna ila qaumihim khassah. Para nabi dan para rasul diutus untuk kaumnya saja. Maka as-sabi, walaupun ada Nabi Musa alaihissalam, as-sabi tetap dikatakan beriman, karena salah satu nama as-sabi adalah, dan ini adalah tafsir yang sahih juga, yaitu kaum dari bangsa Arab yang beriman, yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelas ya. Jadi mereka yang mengamalkan ajaran para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran mereka diterima oleh Allah, iman mereka diterima oleh Allah. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul diutus kepada siapa? Kepada kaumnya saja. Jadi kalau sekiranya kaum di sini beriman kepada Nabi Musa, kaum di Arab sana beriman kepada ajarannya Nabi Ibrahim, di luar Bani Israel beriman kepada ajarannya Nabi Khadir, dan seterusnya, tidak masalah. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul
Diutus kepada siapa? Diutus kepada kaumnya saja, yaitu para nabi dan para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ilan nasi amah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua umat manusia. Maka orang-orang liberal ketika membaca ayat ini mengatakan ini orang Nasrani terpuji. Orang Yahudi pada ayat 62 ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang benar. Berarti semua agama itu apa? Benar. Ini pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang keliru. Bukan hanya sekedar keliru, ini adalah pemahaman yang sangat batil. Jadi orang yang Yahudi yang dimaksud pada ayat ini adalah Yahudi di mana? Di zamannya, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani pada ayat ini adalah orang Nasrani yang mulia, yang mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Nasrani sekarang yang tetap memegang teguh ajaran Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang musyrik. Demikian pula orang Yahudi sekarang yang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ayat ini dibawakan oleh orang-orang liberal mengatakan semua agama itu sama. Lihatlah di dalam ayat 62. Kata mereka, surat Al-Baqarah disebutkan kaum muslimin, disebutkan orang-orang Yahudi, disebutkan orang-orang Nasrani, disebutkan penyembah bintang. Padahal Sabi itu bukan penyembah bintang. Mereka as-Sabi, tafsir yang benar, mereka adalah orang yang bertauhid, orang yang tidak melakukan kesyirikan, orang yang mengikuti ajaran para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi ahammiyatul iman billahi wal yaumil akhir. Pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka selalu disebutkan, yang paling sering disebutkan adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Dijelaskan faedahnya oleh para ulama, li'annal imana billah yusahhihul amal wal imanu bil yaumil akhir yuraghibu al amal. Karena beriman kepada Allah itu membenarkan amal. Kalau kita beriman kepada Allah, amal kita harus benar. Kemudian beriman kepada hari akhir mendorong seseorang untuk beramal. Jadi dengan beriman kepada Allah, seseorang memperbaiki niatnya, memperbaiki tata cara amalnya. Ini faedah beriman kepada Allah. Adapun faedah beriman dengan hari akhir, faedah beriman dengan hari akhir adalah pendorong untuk beramal. Kita mengimani adanya surga, maka kita bersungguh-sungguh. Ini adalah pendorong kita untuk beramal soleh. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat yang mulia ini, fihi bayanu syartai qabulil amal. Keterangan tentang dua syarat diterimanya amal. Itu syarat diterimanya amal harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman pada ayat ini, wa amila solihah, dan beramal soleh. Dikatakan amal soleh apabila terpenuhi dua syarat, yaitu syaratnya ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat yang mulia ini annal yahuda wan nasara was sabiin min ahlil iman qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, maksudnya orang Yahudi yang berpegang dengan ajarannya, orang-orang Nasrani yang berpegang teguh dengan ajarannya, orang-orang Sabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Hamdalillah. Fihi wa amma ba'da bi'tsati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa haula'i idza lam yu'minu bihi fahum min ahlin nar. Adapun mereka, yaitu orang Yahudi, Nasrani, As-Sabi dan yang lainnya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka tidak mau beriman, maka mereka adalah penghuni neraka jahanam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasma'u bi rajulun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa kana min ahlin nar. Tidak ada seorang pun dari umatku, dari umat ini, yang dimaksud adalah semua umat manusia, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak mau beriman kepadaku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kecuali mereka adalah penghuni neraka jahanam. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi anna hadhil ayah laysat li bayani anna jami'al adyani sahih. Ayat ini bukan menjelaskan, anna hadhil ayah laysat li bayani sihhati jami'il adyan. Ayat ini bukan menjelaskan semua agama itu benar, semua agama itu sama, tidak. Maka lihatlah ayat yang serupa pada ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 69. Dicatat ayatnya. Ayat yang serupa dengan ayat ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 69. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi perhatikan ayat 69 surat Al-Maidah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, demikian pula orang-orang Yahudi di zamannya, yaitu di sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiun, yaitu
pengikut ajaran Nabi. Wan Nasara, demikian pula orang Nasrani di zamannya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tapi lihatlah ayat yang serupa pula disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj. Perhatikan, catat ayatnya, surat Al-Hajj ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hajj ayat 17, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Disebutkan ditambahi majusi. Majusi itu menyembah apa? Menyembah apa? Api. Wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang berbuat syirik menyembah berhala. Jadi disebutkan orang yang beriman, disebutkan orang Yahudi, disebutkan orang Nasrani, disebutkan Sabiin, disebutkan Majusi, disebutkan kaum musyrikin. Allah tidak berfirman wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi Allah berfirman, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah membedakan mereka pada hari kiamat. Jelas ya? Jadi agama itu tidak sama. Semua agama tidak sama. Orang musyrik tidak sama dengan kaum muslimin. Orang Yahudi sekarang tidak sama dengan Islam. Yahudi di zamannya Nabi Musa, iya, ajaran mereka adalah ajaran Islam. Tapi Yahudi di zaman sekarang mereka adalah kaum kufar. Maka pada ayat 17 dari surat Al-Hajj Allah berfirman, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka pada hari kiamat. Kelompoknya masing-masing. Orang musyrik bersama kaum musyrikin, orang beriman bersama kaum mukminin. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Fihi bayanu utuwi Bani Israel. Keterangan tentang sombongnya Bani Israel. Adalah kaum yang sombong, kaum yang membangkang. Diperintahkan secara langsung tidak mau taat. Diancam, harus diancam. Setelah diancam pun membangkang lagi. Mereka berpaling dari perintah Allah dan tetap melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan fihi bayanu utuwi, orang yang utuh, orang yang sombong, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bitamassuki al-kitabi was sunnah. Perintah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Ini perintah kepada semua para nabi dan semua para rasul. Perintah kepada setiap umat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bani Israel, khudu ma atainakum biquwwah. Peganglah ajaran yang kami datangkan kepada kalian. Peganglah dengan kuat. Ini perintah untuk memegang teguh kitab Taurat. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Jadi perintah ini juga kepada umat Islam. Diperintahkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi al-amru, perintah
bi ta'allumi ma'anil Qur'an wa tadabburih. Perintah mempelajari makna Al-Qur'an dan mentadabburinya. Jadi ketika Allah berfirman, wadhkuru ma fihi, ingatlah apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ingatlah apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Apa yang dimaksud mengingat? Ya pelajarilah. Maka Syekh Sa'di rahimahullah berkata, ay ma fi kitabikum bi an tatluhu wa tata'allamuhu. Maka ayat ini adalah perintah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini adalah perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ta'allumal Qur'an wal amala bih yurithu taqwa. Bahwasanya mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya yurithu taqwa, menjadikan seseorang orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu demikian, belajar Al-Qur'an lalu diamalkan, barulah seseorang akan meraih gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran al-amru bi ibadatillah bi jiddin wajtihadin wa nasyat. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Jadi makna biquwah adalah beribadahlah kepada Allah, bukan dengan malas-malasan, tapi dengan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan semangat. Itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang malas-malasan salat, malas-malasan mengerjakan perintah Allah, maka itu adalah cirinya orang-orang munafik. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mengerjakan sholat, orang-orang munafik qamu kusala, malas, berat sholat bagi mereka. Adapun orang yang beriman, orang yang melaksanakan perintah Allah, diperintahkan untuk beribadah bijiddin, sungguh-sungguh, istihad, semangat, wa nasyat, berbahagia, semangat, merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annallaha yahdi man yasha'u bi fadlihi wa yudillu man yasha'u bi adlihi. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk siapa yang dikehendaki dengan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan keadilannya. Jadi sekiranya manusia itu diperlakukan Allah dengan keadilannya, maka mereka semuanya menjadi orang yang apa? Tersesat. Maka Allah berfirman, walaula fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah. Artinya sekiranya Allah menghukumi kalian dengan keadilannya, kalian semuanya menjadi orang yang tersesat. Jadi manusia ini adalah pada dasarnya tersesat. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, manusia akan menjadi orang yang merugi. Maka Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya kalian benar-benar menjadi orang yang merugi. Dengan demikian Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan apa? Dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan apa? Dengan keadilannya. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan minta keadilannya, mintalah rahmat-Nya, mintalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khandaq, padahal beliau seorang nabi, berdoa, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalaulah bukan karena engkau, ini nabi, kalau bukan karena rahmatmu, kalaulah bukan karena karuniamu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk, kami tidak akan sedekah, kami tidak akan sholat, dan tidak melakukan amal-amal yang lain. Jadi amal seseorang, petunjuk yang didapatkan seseorang semata-mata rahmat dari Allah dan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.